Saya akan menjelaskan pengertian dari subrutin dan sub-subrutin dalam Java dan C++. Pertama, pengertian dari subrutin. Suatu program merupakan suatu sistem besar yang terdiri dari sub-subsistem yang memiliki tugas sendiri dan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan agar permasalahan itu dapat diselesaikan dengan cepat dan dapat dideteksi kesalahan mana yang terjadi pada proses penyelesaian program tersebut. Sub-subrutin atau function terdiri dari dua, yaitu fungsi untuk mengembalikan nilai dan fungsi yang tidak dapat mengembalikan nilai. Yang dalam Pascal, fungsi mengembalikan nilai disebut dengan function dan fungsi yang tidak dapat mengembalikan nilai disebut dengan prosedur. Tetapi beda dengan C++ dan Java. Dalam C++, fungsi yang mengembalikan nilai dan fungsi yang tidak mengembalikan nilai dijadikan dalam satu function. Dan dalam Java, fungsi mengembalikan nilai dan tidak mengembalikan nilai dijadikan satu menjadi fungsi method. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sub-subrutin dalam C++ dan dalam Java. Sistem rutin dalam C++ dan Java memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengembalikan nilai setiap function yang harus didahului oleh tipe data yang sesuai dengan jenis data yang akan dikembalikan kecuali array. Saya akan menjelaskan tentang contoh fungsi yang dapat mengembalikan nilai. Bentuk-bentuk umum fungsi mengembalikan nilai, yaitu pertama kita harus mendeklarasikan tipe dan nama data dulu. Lalu kita akan mendeklarasikan fungsi dan daftar dari parameter tersebut seperti berikut ini. Lalu saya akan menjelaskan contoh dari apa yang telah saya sebutkan tadi. Pertama, kita mendeklarasikan tipe datanya yaitu integer. Terus kita mendeklarasikan nama fungsi yaitu contoh. Lalu kita mendeklarasikan daftar nama parameter itu sendiri. Lalu kurung buka kurung perawan, dan di sini kita menuliskan isi dari fungsi tersebut dan kembali ke return C. Cara contoh ini merupakan contoh yang benar, dan contoh yang salah yaitu integer kita hanya menyebutkan integer satu kali di bagian sini. Misalnya integer contoh int a b. Ini merupakan contoh yang salah, dan sebaiknya kita hanya menuliskan bentuk umum fungsi yang mengembalikan nilai dengan cara mendeklarasikan satu persatu dari integer fungsi tersebut. Function mengembalikan nilai. Function yang mengembalikan nilai adalah suatu subrutin bila dipanggil oleh suatu program atau argumen, maka argumen tersebut akan memperoleh nilai balik dari suatu function tersebut. Atau dengan kata lain, suatu function yang mempunyai nilai. Karena mempunyai nilai inilah, maka suatu function yang mengembalikan nilai harus mempunyai tipe data sesuai dengan nilai yang dihasilkannya. Ciri-ciri dari function yang mengembalikan nilai adalah function tersebut mempunyai tipe data dan diakhiri dengan klausa return. Setelah tadi kita membahas mengenai fungsi yang mengembalikan nilai, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai bentuknya sangat mirip dengan fungsi yang mengembalikan nilai. Kan tetapi perbedaannya adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai tidak memiliki tipe data dan tidak memiliki klausa return di akhir programnya. Tetapi pada fungsi yang tidak mengembalikan nilai memiliki klausa void di awal program. Saya akan membahas function call function. Subrutin dalam suatu program tidak hanya dapat dipanggil oleh program utama saja, tetapi antar subrutin juga dapat saling memanggil. Yang artinya dalam suatu fungsi dipanggil fungsi lain yang berbeda. Jadi di sini ada dua buah fungsi di mana di dalam fungsi yang satu dipanggil fungsi yang lain. Di sini saya akan menunjukkan fungsi pertama. Pada source code ini fungsi pertama yaitu fdb. Pada source code kedua fungsi keduanya yaitu data underscore input. Ternyata dalam fungsi kedua memanggil fungsi pertama yang artinya yang disebut dengan function call function. Kali ini saya akan membahas tentang call by value and call by reference. Ada dua cara memanggil function. Pertama, call by value yang menyalin data dan memanggil function ke parameter.
Akibat perubahan nilai pada parameter function tidak berpengaruh pada nilai aslinya. Kedua, call by reference adalah alamat memori yang menyimpan nilai terjadi perubahan nilai pada parameter function, maka secara otomatis nilai argumennya juga akan berubah. Untuk call by reference adalah tipe data pointer karena yang disalin adalah alamat di mana data disimpan. Makasih. Oke, kali ini saya akan jelaskan tentang parameter dengan nilai default. Nilai parameter dalam suatu function C++ dapat kita beri nilai default, yaitu suatu nilai yang diberikan secara default oleh function jika parameter dari argumen yang memanggil function tersebut tidak kita berikan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh program berikut. Program berikut mempunyai sebuah function yaitu function luas segitiga, di mana function tersebut mempunyai dua buah parameter formal yaitu alas dan tinggi. Parameter alas tidak mempunyai nilai default, tetapi untuk parameter tinggi mempunyai nilai yaitu 10. Program utama dari program tersebut telah menentukan bahwa nilai dari variabel A yang nantinya digunakan sebagai variabel masukan untuk parameter alas dan function luas segitiga adalah 15. Sedangkan variabel T yang nantinya digunakan sebagai variabel masukan untuk parameter tinggi dari function luas segitiga adalah 20. Sehingga ketika argumen program utama yang memanggil function luas segitiga pada baris ke-9 dijalankan, maka nilai parameter alas, tinggi, dan function luas segitiga masing-masing adalah 15 dan 20. Dengan demikian, function luas segitiga akan bernilai 150. Akan tetapi, untuk argumen baris ke-12 pada program utama terlihat bahwa argumen tersebut tidak menyertakan variabel T, tetapi hanya menyertakan variabel A. Sehingga ketika argumen tersebut dijalankan, maka hanya parameter alas pada function luas segitiga saja yang menerima masukan dari argumen tersebut. Sedangkan untuk parameter tinggi memperoleh masukan. Akan tetapi, karena parameter tinggi mempunyai nilai default 10, maka nilai variabel tinggi yang digunakan untuk menghitung luas segitiga adalah 10. Dengan demikian, nilai dari function luas segitiga adalah 75. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang overloading. Overloading adalah function yang ada dalam suatu program di mana function tersebut mempunyai nama yang sama, tetapi parameter formalnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada 3 jenis overloading, yaitu 1. Function tersebut mempunyai jumlah parameter formal yang berbeda tetapi tipe datanya yang sama. 2. Function tersebut mempunyai jumlah parameter yang formal sama tapi tipe data yang berbeda. 3. Function tersebut mempunyai jumlah parameter formal yang berbeda dan tipe data dari parameter formal tersebut juga berbeda.